萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Kali ini Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film animasi Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Dan mohon maaf sebelumnya apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang akan Mimin bahas ini berdasarkan novel yang di animasi Donghuanya pun belum dirilis. Mimin ingatkan konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi, kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Mendengar suara yang perlahan terdengar di tanah terbuka, langkah kaki Xiaoyan yang hendak menuruni tangga tiba-tiba berhenti. Dengan punggung menghadap ke alun-alun, dia mengangkat kepalanya dan menarik nafas panjang. Tinju di dalam lengan bajunya terkepal erat. Di pohon besar, alis Hai Bodong menatap ke tengah alun-alun. Pada saat itu, ekspresi Yunleng dan yang lainnya tampak sedikit aneh. Sial, apakah dia dikenali oleh seseorang? Hai Bodong bergumam pelan. Doki yang kuat di dalam tubuhnya diam-diam mulai beredar. Saat mendengar Yunleng berbicara, banyak tatapan di tanah terbuka sekali lagi dilemparkan ke punggung kurus orang yang akan menuruni tangga. Nalan Yanran menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat punggung Xiaoyan dengan sepasang mata yang rumit. Segera dia berbalik dan berbicara kepada Yunleng dan yang lainnya. Penatua pertama dalam pertarungan hari ini, Yanran memang lebih lemah darinya. Yanran, ini tidak ada hubungannya dengan pertarunganmu. Kamu harus menyingkir untuk saat ini. Yunleng melambaikan tangannya, ekspresinya tiba-tiba muncul dengan serius. Melihat ekspresi Yunleng, Nalan Yanran terkejut sesaat. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya perlahan mundur ke samping. Murid sekte Mesiklot yang berada di tempat itu buru-buru berdiri dan memberikan kursi mereka padanya. Apa itu? Fama dan lainnya di pohon-pohon besar agak bingung ketika menghadapi perubahan situasi yang tiba-tiba ini. Mereka bertukar pandang dan wajah mereka semua dipenuhi dengan keraguan. Jangan bilang bahwa sekte Mesiklot bermaksud memaksanya untuk tetap tinggal setelah kalah dalam pertarungan, ujar Jia Xingtian. Mereka seharusnya tidak berani melakukan hal bodoh seperti itu, karena itu hanya akan menyebabkan sekte Mesiklot menurunkan reputasinya. Fama menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Hai Bodong di belakangnya dan bertanya dengan ragu, "Hai tua, apakah ada yang salah denganmu?" Karena Fama adalah seorang alkemis, persepsi spiritualnya relatif lebih kuat daripada Jia Xingtian. Oleh karena itu, dia sangat sensitif dan bisa merasakan Doki tiba-tiba mengalir deras di dalam tubuh Hai Bodong. Tidak apa, Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan dengan ceroboh menjawab. Tatapannya bagaimanapun menatap tajam ke belakang Xiaoyan. Jika identitasnya terungkap hari ini, akan ada timbul beberapa masalah. Setelah suara Yunleng jatuh, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Hanya ada tatapan tak terhitung yang dipalsukan dengan keraguan. Terfokus pada sosok hitam yang tidak membuat gerakan sedikit pun. Yunleng menatap tajam ke arah Xiaoyan dengan riak Doki yang samar mulai muncul di telapak tangannya. Begitu Xiaoyan melakukan tindakan untuk melarikan diri, dia akan segera menghentikannya. Suasana lapangan terbuka yang tenang terasa menyedihkan dan aneh. Keheningan berlangsung beberapa saat. Akhirnya bagian belakang yang tampak seperti patung batu yang kokoh itu bergerak sedikit. Saat sosok itu bergerak, mata Yunleng juga perlahan menyipit. Tubuhnya sedikit condong ke depan seperti elang yang hendak terjun ke depan dan menangkap mangsanya. Apakah ada yang salah, Penatua Yunleng? Suara acuh tak acuh tiba-tiba muncul. Akhirnya memecah keheningan alun-alun itu. Itu juga menyebabkan Yunleng yang sedikit condong ke depan untuk menegangkan tubuhnya. Selain beberapa orang, sebagian besar murid sekte Mesiklot tidak tahu jelas mengapa Yunleng tiba-tiba menghentikan Xiaoyan saat ini. Yunleng perlahan berdiri sambil menjadi pusat perhatian. Tatapannya gelap dan galak saat menatap Xiaoyan. Dengan suara yang dalam dia berkata, "Aku ingin tahu apakah Tuan Xiaoyan telah mendengar berita tentang diaken eksternal sekte Mesiklot.
Mo-cheng dan klan Mo sekarat beberapa bulan yang lalu. Setelah Yunleng mengucapkan kata-kata ini, bisikan pribadi mulai segera menyebar ke seluruh lapangan terbuka. Posisi Mo-cheng dalam sekte Mesiklot tidaklah rendah. Selain itu, ia memiliki metode sosialisasi yang luar biasa. Hal ini mengakibatkan dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan anggota sekte Mesiklot. Saat itu, ketika dia meninggal, keributan muncul di dalam sekte. Tim penegak hukum bahkan telah dikirim ke kota Yan untuk menyelidiki. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, bagaimanapun mereka hanya tahu bahwa dua orang yang sangat kuat dan misterius telah muncul dan membunuh Mo-cheng. Namun, sekte Mesiklot tidak memiliki banyak informasi mengenai dua orang misterius itu. Oleh karena itu, kematian Mo-cheng telah menjadi duri di hati beberapa tetua yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Mo-cheng. Namun pada saat seperti ini, Yunleng tiba-tiba mengangkat masalah ini. Mungkinkah dia mengira orang yang membunuh Mo-cheng adalah Xiaoyan? Saat pemikiran ini melintas di hati mereka, semua orang merasa itu agak lucu. Harus diketahui bahwa Mo-cheng telah melangkah ke kelas Dowling selama bertahun-tahun. Xiaoyan di sisi lain adalah seorang dadoshi. Kesenjangan antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Bagaimana Xiaoyan bisa terkait dengan masalah itu? Yunleng mengabaikan percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Dia hanya menatap tajam pada Xiaoyan dan menunggu jawabannya. Tangan Xiaoyan sedikit gemetar di dalam lengan bajunya. Dia mengerutkan bibirnya dan menghirup nafas dalam-dalam di hatinya. Menekan detak jantung yang intens, Xiaoyan perlahan berbalik dan sekali lagi menghadapi murid sekte Mesiklot yang tak terhitung jumlahnya di dalam alun-alun besar. Sebuah suara yang membawa nada acuh tak acuh seperti angin yang bergema di tanah terbuka. Penatua Yunleng, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Jangan bilang bahwa menurutmu Mo-cheng benar-benar dibunuh olehku. Apakah begitu? Yunleng dengan lembut tertawa. Dia menunjuk ke Geye di sisinya dan suara rendah yang dalam terdengar. Yanran dan Geye secara kebetulan berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Mo-cheng saat itu. Karena itu mereka juga hadir. Selama waktu itu Geye secara pribadi bertukar pukulan dengan orang misterius itu dan melihat wajah pihak lain selama mereka bertarung. Namun dia hanya melihat sekilas sehingga agak kabur. Karena ini baru beberapa saat yang lalu dia berani mengatakan dengan pasti bahwa orang misterius itu. Apakah kamu, Xiaoyan? Mata Yunleng melebar saat dia menjerit keras dan sangat keras. Semua mendadak diam dan menjadi sunyi. Suasana orang-orang di dalam alun besar itu tampaknya telah memadat. Ekspresi wajah semua orang menegang pada saat ini. Banyak tatapan muncul dengan bodohnya menatap Yunleng yang wajahnya benar-benar tegas. Pikiran mereka yang awalnya bekerja perlahan-lahan berhenti beroperasi di bawah kata-kata ini yang seperti ledakan yang mengguncang bumi. Di pohon besar, Fama dan Jia Xingtian juga tercengang oleh kata-kata Yunleng. Ketika masalah di kota Yan terjadi saat itu, Jia Xingtian secara pribadi bergegas. Karena itu dia tahu bahwa orang misterius yang telah membunuh Mo-cheng saat itu pasti memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari miliknya. Jika memang Xiaoyan yang membunuh Mo-cheng, bukankah itu berarti dia benar-benar berada di level yang sama dengan mereka? Seorang pemuda di masa remajanya yang masih dalam tahap antara menjadi seorang pemuda dan seorang pemuda atau seorang Dou Huang. Bahkan jika seseorang memulai berlatih di dalam rahim ibunya, hal seperti itu sama sekali tidak mungkin. Keduanya saling bertukar pandangan. Meskipun mereka tahu jelas bahwa dugaan Xiaoyan sebagai orang misterius itu sangat lucu. Pengalaman mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan murid-murid sekte Mesiklot. Kata-kata Yunleng ini mungkin tampak sangat lucu, tetapi dengan statusnya, apakah dia akan mengucapkan kata-kata konyol seperti itu tanpa dasar? Dengan kata lain, apakah dia benar-benar memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiaoyan adalah orang yang membunuh Mo-cheng? Jika itu benar, bukankah tampak anak kecil ini agak sedikit terlalu menakutkan? Di belakang Fama dan Jia Xingtian yang dipenuhi dengan keraguan di hati mereka, Nalanji, Mu-cheng, dan yang lainnya juga memasuki keadaan bingung pada saat ini. Kata-kata Yunleng benar-benar merupakan pukulan yang terlalu berat bagi mereka. Jika apa yang dikatakan Yunleng benar, bukankah itu berarti bahwa kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini hanyalah puncak gunung es? Di bawah atmosfer yang memadat di seluruh tempat, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Tatapannya perlahan menyapu alun-alun. Ekspresi kusam masing-masing dan semua orang diserap ke matanya. Untuk waktu yang lama, tatapannya berhenti pada Nalan Yanran yang wajah cantiknya benar-benar terpana.
Dia tiba-tiba tertawa mengalihkan pandangannya ke arah Yunleng dan berkata, "Penatua Yunleng, saya merasa sangat menyesal atas kematian di agen sekte Anda, Moceng. Namun bukan berarti Anda bisa sembarang memfitnah siapapun. Semua orang tahu bahwa Moceng berada di level Dowling. Saat itu, orang misterius itu telah membunuhnya dengan cara yang sangat cepat dan lugas. Dari semua ini, tampaknya kekuatan yang terakhir setidaknya harus berada di sekitar kelas Dowang. Jangan bilang Anda pikir aku punya kekuatan seperti itu. Jika itu masalahnya, bukankah Anda terlalu menyanjung menurut pendapat Anda tentangku? Adapun bukti yang Anda sebutkan itu hanyalah cerita sepihak GY. Hanya dengan ini Anda benar-benar menilai aku sebagai orang yang membunuh Moceng. Bukankah ini sedikit terlalu lucu?" Yunleng dengan dingin memperhatikan Xiaoyan yang tersenyum. Dia juga tahu bahwa Xiaoyan akan membebaskan dirinya dengan cara ini. Sejujurnya jika GY tidak menggunakan hidupnya untuk menjamin kata-katanya, bahkan Yunleng sendiri tidak berani menjamin bahwa Xiaoyan benar-benar orang misterius itu. Bagaimanapun mereka berdua pada dasarnya terpisah sejauh langit dan bumi. Bagaimana mereka bisa dikaitkan satu sama lain? Saat dia menghela nafas dalam hatinya, Yunleng mengingat cara ketakutan GY sebelumnya, yang tampaknya bukan hanya tindakan. Hatinya kembali tenang. Mengalihkan pandangannya dengan tiba-tiba kenalan Yanran yang berada di samping, dia berkata dengan suara yang dalam, "Yanran, kamu juga hadir saat itu. Meskipun kamu tidak melihat penampilan pihak lain, kamu setidaknya harus tahu tentang sosok atau beberapa poin unik di antara keduanya, bukan?" Kata-kata Yunleng segera menarik semua tatapan di alun-alun ke Nalan Yanran, yang wajah cantiknya masih sedikit pucat. Itu termasuk tatapan Xiaoyan yang berdiri di tepi alun-alun. Pertanyaan tiba-tiba itu menyebabkan Nalan Yanran yang pikirannya masih dalam keadaan seperti pasca terkejut. Dia perlahan menoleh, matanya mengamati wajah muda yang acuh tak acuh itu. Segera tatapannya mulai bergerak dengan hati-hati ke tubuh yang terakhir. Saat Nalan Yanran menyapu pandangannya, hati semua orang di tanah terbuka tiba-tiba terangkat. Pada saat seperti itu, kata-kata Nalan Yanran mungkin tidak memiliki dampak yang menentukan. Tapi itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecurigaan Xiaoyan. Suasana alun-alun sepi. Beberapa saat kemudian, Nalan Yanran menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan berkata, "Penatua pertama, orang misterius saat itu mengenakan jubah yang sangat besar, menutupi sosok aslinya. Oleh karena itu, aku tidak dapat mengenalinya." Mendengar ini, Xiaoyan diam-diam melepaskan desahan lega di dalam hatinya. Ekspresi Yunleng dan yang lainnya menjadi sedikit jelek. "Betul sekali, aku baru ingat. Saat itu, orang misterius itu telah menunjukkan semacam api berwarna putih yang sangat menakutkan ketika dia membunuh Moceng." Suara yang agak tajam tiba-tiba diteriakkan dari mulut GY yang berwajah merah. Mendengar teriakan GY, ekspresi Fama, Jia Xingtian, Nalanji, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Xiaoyan pernah menggunakan api putih yang sangat misterius selama pertemuan Agung Alkemis. Pada saat ini, keterkejutan menutupi hati semua orang. Semua orang sepertinya merasakan sesuatu. Suasana lapangan terbuka sekali lagi sunyi senyap. Banyak tatapan terkejut menatap Xiaoyan yang berdiri di tepi tanah terbuka. Orang ini jangan bilang, apakah ini dia benar-benar orang misterius yang membunuh Moceng saat itu? Jia Xingtian bergumam. Wajahnya yang biasanya tersenyum akhirnya menjadi serius pada saat ini. Itu adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Namun, Xiaoyan benar-benar menggunakan api berwarna putih selama pertemuan alkemis. Meskipun nyala api itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang, aku berani menjamin bahwa itu juga merupakan jenis api surgawi. Suara lembut Fama mengandung keterkejutan yang sulit disembunyikan. Dua jenis api surgawi yang berada bersama dalam satu tubuh. Astaga, apakah ini tidak terlalu gila? Hai Bodong menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan di alun-alun. Saat ini, apakah dia akan bertarung dengan sekte Mesiklot atau melakukan sesuatu yang lain akan sepenuhnya bergantung pada Xiaoyan. Suasana hening yang mematikan menutupi seluruh tanah terbuka. Xiaoyan terdiam lama sebelum tiba-tiba melaju selangkah. Saat dia mengambil langkah ini, itu segera menyebabkan tetua sekte Mesiklot menegangkan seluruh tubuh mereka. Douki yang samar sebagian tersembunyi mulai menyelimuti mereka. "Maaf, saya tidak tahu apa yang dibicarakan manajer GY." Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap sesepuh sekte Mesiklot yang siap untuk mengambil tindakan setiap saat.
Suaranya tenang saat berbicara. Sejujurnya, dia tidak ingin berselisih dengan sekte Mesiklot faksi besar ini, yang telah berdiri di Kekaisaran Jama selama bertahun-tahun. Memiliki dasar yang menyebabkan hati Xiaoyan takut terlepas dari seberapa kuat dia, karena itu dia tidak akan mau sepenuhnya menjadi musuh dengan mereka sampai saat-saat terakhir. Hah? Kamu tidak tahu? Mendengar ini, senyum dingin muncul di wajah Yunleng. Dengan suara tegas dia berteriak, Xiaoyan, Yan Xiao yang menjadi juara setelah berpartisipasi dalam pertemuan alkemis adalah penyamaranmu. Pada titik ini aku dapat menemukan lebih dari 10 orang sebagai saksi. Apakah kamu pikir bisa menyangkalnya? Xiaoyan terdiam saat itu untuk mendapatkan tempat juara ketika dia berpartisipasi dalam pertemuan alkemis. Dia telah mengekspos terlalu banyak kartu as. Yunleng sebagai penatua pertama dari sekte Mesiklot secara alami memiliki jaringan informasi yang jauh melebihi yang dipikirkan Xiaoyan. Xiaoyan tidak merasa heran jika ia dapat menemukan bukti yang cukup. Sehubungan dengan keheningan Xiaoyan ini yang mewakili pengakuan yang tenang, sudut mulut Yunleng terangkat seolah-olah menertawakan. Dia melanjutkan dalam pertemuan agung alkemis, kamu pernah menggunakan jenis api berwarna putih. Apalagi kekuatannya yang sangat besar. Ini adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh banyak orang. Aku pikir itu tidak mungkin bohong, bukan? Jumlah orang yang bisa menggunakan api berwarna putih tidak terhitung banyaknya. Jangan bilang bahwa semua orang ini adalah pembunuh moceng. Xiaoyan tertawa dingin. Yunleng dengan dingin berkata, bagi orang lain menggunakan api putih tidak mewakili apapun. Namun dari penghitungan ulang GY sebelumnya, kecurigaanmu terlalu besar. Selain itu, kamu bahkan menggunakan jenis api yang sama dengan orang misterius itu. Jika ini semua hanya kebetulan, bukankah jumlahnya terlalu banyak? Pertukaran gayung bersambut menyebabkan kedua orang itu langsung menjadi karakter utama baru di alun-alun. Banyak tatapan dilemparkan pada Xiaoyan. Tatapan banyak murid sekte Mesiklot adalah campuran antara ketakutan dan keterkejutan. Mereka sulit percaya bahwa pemuda yang seumuran dengan mereka sebenarnya adalah orang kuat misterius yang dengan mudah membunuh moceng. Latar belakang Xiaoyan ini agak sedikit misterius. Gu He membelai dagunya saat dia perlahan berbicara sambil menatap Xiaoyan. Saat dia mendengar pertengkaran di antara mereka berdua dan kemudian menghubungkan masalah itu dengan api berwarna hijau, dia memahami masalah itu dengan lebih jelas di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan Yunleng itu benar, orang misterius yang diuntungkan dari pertarungan orang lain di padang pasir yang luas terakhir kali mungkin adalah pemuda yang belum genap berusia 20 tahun ini. Seorang Do Huang yang belum genap berusia 20 tahun. Saat dia memikirkan ini, dia merasakan semacam perasaan yang tidak masuk akal. Sejak kapan mencapai kelas Do Huang menjadi begitu mudah? Bahkan jika dia mengkonsumsi pil obat tingkat tinggi setiap hari, pasti tidak mungkin menjadi Do Huang dalam waktu kurang dari 20 tahun. Di belakangnya, Liu Ling juga tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tidak sampai saat ini dia menyadari betapa besar celah di antara dia dan Xiaoyan. Setiap kali dia berpikir bahwa pihak lain telah mencapai batasnya, sudut lain dari gunung es akan muncul, menyebabkan Liu Ling tidak dapat mengejar bahkan jika dia menginginkannya. Suasana argumentatif di lapangan terbuka bertahan untuk sementara waktu. Xiaoyan mengangkat matanya dan melirik Yunleng. Dia tampaknya juga mengerti bahwa orang tua ini bertekad untuk tidak membiarkannya pergi hari ini. Pada saat itu ketidaksabaran muncul di dalam hatinya. Dia menyikat dengan bajunya dan dengan dingin tertawa. Penatua Yunleng, aku tidak ingin membuang nafasku bersamamu. Jika kamu tidak memiliki bukti yang konklusif, akan lebih baik jika kamu tidak sembarangan menuduh orang lain. Meskipun sekte Mesiklot kuat, tidak akan terlalu bagus jika reputasi seperti itu menyebar. Apalagi kakiku adalah bagian dari tubuhku sendiri. Bukan terserah padamu untuk memutuskan apakah aku pergi atau tinggal. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan berbalik dan menuruni tangga batu itu. Maaf, sebelum kami menyelidiki sepenuhnya siapa yang membunuh moceng, Tuan Xiaoyan mungkin harus tinggal sementara di sekte Mesiklot untuk jangka waktu tertentu. Yunleng melambaikan tangan dan dengan dingin berteriak, unit penegakan hukum hentikan dia. Saat teriakan Yunleng jatuh, sekitar 10 sosok berjubah putih tiba-tiba keluar dari hampir 1000 murid sekte Mesiklot. Douki dengan liar melonjak. Saat tubuh mereka bergerak, mereka langsung mengepung Xiaoyan di antara mereka. Tanpa mengatakan omong kosong,
Beberapa anggota berwajah dingin dari unit penegakan hukum Sekte Mesiklot membalikkan tangan mereka. 10 bayangan pedang plus mengelilingi Xiaoyan. Unit penegakan hukum dari Sekte Mesiklot dibentuk dari antara para murid dengan kemampuan paling luar biasa yang dipilih langsung oleh sesepuh sekte tersebut. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka akan dapat menempati peringkat teratas dalam Sekte Mesiklot. Apalagi mereka berkoordinasi dengan sangat baik. Biasanya ketika 10 plus dari mereka menyerang bersama, bahkan beberapa lawan yang kekuatannya melebihi mereka akan kesulitan menghentikan mereka. Kali ini 10 murid unit penegakan hukum ditambah yang telah bertindak melawan Xiaoyan jelas berada di kelas Douxi berdasarkan jubah Douqi yang menutupi tubuh mereka. Minggir, ekspresi Xiaoyan dingin saat dia melihat bayangan pedang terus-menerus menyerang dari segala arah. Dia menjerit dingin dan telapak tangannya tiba-tiba meraih gagang pedang dari bahunya. Dengan lambaian tangannya, penguasa Xuan berat yang besar meninggalkan punggungnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya segera menjadi seperti giroskop karena langsung berputar dengan kecepatan tinggi. Penguasa besar berwarna hitam membawa kekuatan kuat yang menyebar dari tempat dia berdiri. Saat angin sepoi-sepoi bersiul, banyak suara benturan logam yang jelas berulang kali terdengar. 10 angka plus tiba-tiba melesat keluar dari tempat di mana pukulan dipertukarkan. Kaki mereka diseret melintasi tanah selama lebih dari 10 meter sebelum mereka perlahan berhenti. Ketika mereka menundukkan kepala dan melihat pedang panjang mereka yang patah, ekspresi para anggota unit penegakan hukum berubah. Orang ini benar-benar tidak mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan Nalan Yanran. Dalam satu pukulan, Xiaoyan memukul mundur lebih dari 10 murid unit penegakan hukum. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Dia berbalik dan dengan dingin menatap Yunleng. Apa maksudmu dengan melakukan ini, penatua Yunleng? Tuan Xiaoyan, sebelum kecurigaan kami terhadapmu hilang, aku khawatir kamu tidak dapat meninggalkan Sekte Mesiklot. Karena itu, tolong patuhi aku dan tetap di Sekte Mesiklot untuk jangka waktu tertentu. Setelah pemimpin sekte kembali, kami akan menyelidiki masalah ini secara lebih rinci, Yunleng berkata dengan lemah. Mata Xiaoyan menyipit, sebuah es melintas di pupilnya. Tatapannya menyapu tanah terbuka dan segera berhenti di tubuh Yunleng. Tangan yang dia gunakan untuk memegang gagang penggaris sedikit mengencang. Dia kemudian menghela nafas panjang dan tubuhnya juga mulai rileks secara bertahap. Merasakan tubuh Xiaoyan rileks, Yunleng juga diam-diam menghela nafas lega. Tepat ketika dia berpikir bahwa Xiaoyan bermaksud untuk menyerah melawan, mengikuti suara ledakan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah luar alun-alun. Hentikan dia. Tindakan tiba-tiba Xiaoyan menyebabkan wajah Yunleng menjadi dingin saat dia berteriak dengan keras. Geye di sampingnya sebenarnya yang pertama mengambil tindakan. Douqi dengan keras keluar dari tubuhnya, kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya segera menjadi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dalam sekejap, dia melintasi setengah panjang alun-alun, tangannya yang keriput melengkung dan beberapa angin bertiup kencang. Saat angin terjalin, itu benar-benar samar-samar mengunci Xiaoyan. Tindakan cepat dan tepat semacam ini benar-benar layak menjadi orang yang kuat dari kelas Dowling. Angin kencang dan deras yang datang dari belakangnya menyebabkan Xiaoyan mengerutkan alisnya. Xuan berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah. Tubuhnya yang maju ke depan berhenti, menekuk lututnya. Xiaoyan segera menembak ke arah langit. Sayap awan ungu muncul dan dengan bahu gemetar. Tanpa ragu-ragu, dia mengepakkan sepasang sayap dengan liar melesat keluar dari gunung awan berkabut. Di langit, sayap Douqi di punggung 3 tetua berjubah putih perlahan mengepak. Karena Douqi yang sangat besar tumpah, mereka benar-benar menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. 3 doang, kekuatan Sekte Mesiklot memang menakutkan. Saat dia melihat sayap Douqi di punggung 3 pria tua berjubah putih, ekspresi Xiaoyan segera menjadi sedikit jelek. Xiaoyan, jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu terburu-buru pergi? Yunleng mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Segera tatapannya melirik ke arah orang-orang yang berkumpul di pohon-pohon besar. Dengan suara yang dalam, dia berkata, semua orang melihat tindakan Xiaoyan sepertinya Xiaoyan benar-benar terlibat dengan kematian Mo Cheng. Oleh karena itu, sebelum pemimpin sekte kembali, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Masalah ini cukup serius dan aku mohon pengertian kalian semua. Kata-kata Yunleng ini yang membawa sedikit ketegasan menyebabkan Fama dan yang lainnya menyatukan alis mereka. Mereka saling melirik dan memutuskan untuk sementara melihat situasi.
Melihat tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka, Yunleng juga menghela nafas lega. Tatapannya sekali lagi berbalik ke arah Xiaoyan. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan hendak memberi perintah untuk menangkap Xiaoyan. Penatua pertama, apakah ada kesalahpahaman tentang masalah ini? Aku telah bertukar pukulan dengan dia sebelumnya. Jika dia benar-benar orang yang membunuh Mo Cheng, dia tidak akan membuat pertempuran yang sulit denganku. Sebelum Yunleng memberi perintah, Nalan Yanran ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa lagi menahan untuk membuka mulutnya berbicara. Yanran, kamu seharusnya tidak khawatir tentang masalah ini untuk sementara. Tidak peduli apapun, aku setidaknya harus menahannya sampai pemimpin sekte kembali. Jika aku benar-benar bersalah padanya ketika saatnya tiba, aku, Yunleng, akan minta maaf kepadanya. Yunleng melambaikan tangannya. Matanya dengan dingin menatap Xiaoyan di udara. Saat ini dia melambaikan telapak tangannya ke bawah. Tangkap dia. Saat suara Yunleng jatuh, kehadiran mengesankan dari 3 pria tua berjubah putih yang berada di depan Xiaoyan melonjak tiba-tiba. Tekanan dari kekuatan agung itu seperti badai petir yang akan segera terjadi yang menutupi seluruh alun-alun. Pertempuran besar sudah dekat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.